Satu hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya perlu renungkan bahwa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita diajak bukan hanya untuk tahu tentang Tuhan, tetapi juga mengalami Dia. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan merupakan salah satu fondasi iman yang penting. Karena kita bukan cuma diajak untuk mengerti, tapi juga diajak untuk mengalami apa yang kita tahu dan apa yang kita mengerti. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi merupakan sesuatu yang bisa menjadi gaya hidup atau nilai hidup, dan itu dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang penting, karena ternyata lewat pengalaman dan mengalami Tuhan itu iman kita semakin dibangun. Iman kita akan semakin bertumbuh. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa apa yang ayat 27 ya, Mazmur pasal 27 ayat yang ketiga ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu ungkapan dari Daud yang cukup penting kalau menurut saya, kalau kita memahami tentang apa yang sedang dihadapi oleh Daud. Bapak Ibu saudara, kata bagian yang terakhir dari teks ini, dalam hal itu pun aku tetap percaya, adalah satu kalimat yang menarik untuk dipelajari. Kenapa? Saya percaya Bapak Ibu saudara sudah sering mendengar istilah ini ya. Istilah percaya bagi orang Kristen bukan sesuatu yang asing. Mengajar kita untuk mempercayai Tuhan. Dalam hal itu pun, kata Daud, dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara, izinkan saya menjelaskan tentang kata percaya ini ya. Di dalam Perjanjian Lama ada dua kata percaya Bapak Ibu saudara. Dari bahasa Ibrani, dua istilah ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi kata percaya. Yang pertama itu di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Bunyinya, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kata percaya di situ dari istilah Ibrani aman. Ya, memang tulisannya aman Bapak Ibu saudara ya. Arti aman ini adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi. Mempercayai sesuatu yang masih menunggu waktu, ada di depan kita, belum terjadi. Dan kalau Bapak Ibu saudara baca konteksnya, ini adalah ayat di mana Allah mengulang kembali tentang janji keturunan kepada Abraham. Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Padahal saat itu Abraham belum punya anak. Ini adalah kedua kalinya setelah Kejadian pasal 12
Allah mengutus Abraham, lalu Kejadian pasal 15 ini Allah menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan ulang janji itu. Abraham itu belum punya anak. Tetapi yang menarik, Abraham mempercayai apa yang Allah katakan dan melakukan apa yang Allah katakan. Percaya di situ dari istilah bahasa Ibrani aman, dan memang lebih tepat diterjemahkan faith, iman. Sesuatu yang ada di depan, menunggu waktu, belum terjadi. Kita mempercayai perkataan Tuhan, janji Tuhan, sekalipun itu belum terjadi dalam hidup kita. Kita mempercayai apa yang Allah katakan, dan kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Itulah iman. Dari kata faith, dari kata aman, yang diterjemahkan kata percaya dalam bahasa Indonesia. Namun yang kedua dalam teks kita tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-27 tadi, ayat yang ketiga. Mazmur ini Daud menggunakan istilah batah. Dalam bahasa bahasa Ibrani kata batah. Batah itu adalah sebuah kepercayaan yang kokoh. Gambarannya seperti seorang yang menyandarkan badannya kepada sesuatu yang kuat. Entah itu mungkin tembok atau apapun yang dia percayai bahwa ketika dia menyandarkan badannya, dia tidak akan jatuh. Atau tempat dia bersandar itu kuat, pasti menopang dia. Kepercayaan yang muncul begitu kuat akan sesuatu, atau dengan terjemahan lain menerjemahkan ini tidak tergoyahkan, diterjemahkan juga dengan kata stand firm, sesuatu yang kokoh, yang kuat. Dan yang menarik adalah kata ini, kepercayaan yang muncul karena ada unsur experience di dalamnya. Percaya karena memiliki pengalaman. Kepercayaan yang dibangun yang kuat karena mengalami, ada experience, ada pengalaman di dalamnya. Pengalaman merupakan sesuatu yang membangun kepercayaan itu. Iman itu bangun karena bukan saja tahu, tapi punya pengalaman. Jadi imannya dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kalau kita baca konteks ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang sedang dialami oleh Daud. Di dalam ayat 2 dikatakan dia ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Ini memang kalimat hiperbola Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur, dalam biasa ya, Mazmur perjanjian lama. Tetapi kalimat ini seakan-akan memberikan satu gambaran bahwa memang Daud menghadapi sebuah situasi orang-orang yang ingin bukan hanya menangkap, membunuh, tapi kalau bisa Daud tidak ada lagi. Dimakan, dihabisi. Tidak ada lagi Daud. Tidak bersisa, kira-kira begitu. Dan seringkali dalam kehidupan kita pun menjumpai keadaan-keadaan yang demikian. Ada orang-orang yang memang tidak suka dengan keberadaan kita, keberhasilan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita. Orang-orang yang ingin menghancurkan karir kita, kehidupan kita, karakter kita dengan segala cara. Situasi-situasi yang bisa saja Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup sehari-hari. Orang-orang yang ingin memakan daging kita seperti Daud. Orang-orang yang menginginkan kehancuran dari kehidupan kita atau rumah tangga kita. Apapun yang kita lakukan. Ayat ketiga, tentara berkemah, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Ya, mengepung merupakan satu gambaran keadaan yang mungkin tidak ada jalan keluar lagi. No way out. Seringkali kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, situasi yang dilematis, situasi-situasi yang berat. Tetapi yang menarik, keadaan-keadaan seperti itu, Daud berkata, aku tetap percaya Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat sebelumnya, Daud dengan yakin berkata begini, Tuhan itu terangku dan keselamatanku. Aku takut sama siapa? Pada siapa aku harus takut? Tuhan itu benteng hidupku, pada siapa aku harus gemetar? Kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, aku tetap percaya Tuhan.
Kepercayaan yang kokoh ini dibangun karena Daud punya pengalaman. Daud bisa berkata seperti itu karena dia mengalami Tuhan. Dia punya experience dengan Allah. Sekali lagi, pengalaman itu akan menolong kita untuk mengerti, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman itu membuat kita menjadi lebih tahu dan paham ya, tentang segala sesuatu, termasuk perjalanan kita dengan Allah. Saya punya sedikit ilustrasi ya untuk hal ini ya, bahwa pengalaman itu sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi yakin dan tahu ya. Waktu saya di awal pernikahan saya, dulu saya masih kerja, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti sekarang full time ya. Saya kerja, Ibu Rani kerja, lalu setiap pulang kerja kita seneng-seneng aja pokoknya. Belum punya anak waktu itu. Jadi di tempat di daerah saya kerja itu banyak sekali kuliner, makanan. Jadi kita pulang kerja coba makan ini, makan itu, semua kita cobain ya. Tapi lama-lama saya bilang, nih kalau kita makan terus bahaya nih. Gitu, kalau makan terus di luar maksudnya. Ya, kamu bisa masak gak? Gitu. Wah, ternyata Ibu Rani bisa masak. Nah, waktu itu saya cari makanan yang murah meriah tapi bikin kenyang. Oh, ada Bapak Ibu Saudara. Namanya tempe. Nah, siapa yang kangen makan tempe nih? Ya waktu itu ya, tempe itu 8.000 itu gede banget Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi setiap hari saya makan tempe murah nih ya, tempe goreng pakai kecap, tempe goreng pakai cabe, tempe kita bikin kotak-kotak, segitiga, bulat-bulat. Wah, diapain kita makan aja. Ya. Nah, saya punya tugas menggoreng tempe. Saya nggak pernah masak loh Bapak Ibu Saudara. Saya bantuin orang masak iya, tapi masak nggak pernah. Nah, yang saya tahu teorinya, minyak panas itu nggak boleh kena air. Kalau minyak panas kena air kan meletup-meletup. Nih Bapak Ibu yang suka masak nih. Yang saya lihat itu kan mau goreng tempe. Tempenya tapi direndam kan basah. Loh, minyaknya panas, tempenya basah, ada airnya. Gimana cara gorengnya? Jadi saya nggak tahu gimana cara goreng tempe. Jadi first time saya goreng tempe itu lama sekali Bapak Ibu Saudara. Wah, saya dari jarak jauh coba untuk melempar atau gimana gitu ya. Ini first time loh, saya nggak punya pengalaman. Tapi setelah sekali saya goreng tempe, 2 kali, 3 kali, berkali-kali saya goreng itu tempe. Wah, sekarang kalau saya goreng tempe sambil telepon. Shalom, wah Ces. Kenapa? Oh, goreng tempe begitu aja. Saya punya pengalaman, oh begitu. Satu kali Xinjia, Bapak Ibu Saudara, tahun baru Cina. Xinjia ya. Gini-gini saya orang Cina loh Bapak Ibu Saudara. Beneran, papa saya Cina, mama saya Ambon. Ya, ini gini jadinya ya. Ya. Nah, di tempat saya itu ada satu tradisi kalau Xinjia itu makan bandeng. Saya nggak tahu ya di tempat lain, tapi di tempat saya itu ada beli ikan bandeng. Nah, jemaat kasih kita bandeng. Nah, cuman bandengnya mentah. Saya pikir saya nggak ngerti dipindang nih, saya goreng aja. Saya bilang lah sama Bu Rani, ini kita goreng saja ya, gitu. Nah, saya pikir goreng tempe sama goreng bandeng itu sama. Jadi saya panasin itu minyaknya, udah panas saya masukin bandengnya. Ternyata kalau goreng ikan itu pasti meletup Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tungguin, wah itu meletup Bapak Ibu Saudara. Wah panik kita. Akhirnya bandengnya agak setengah gosong, tapi tetap kita makan tempe lagi ya. Kenapa? Karena saya nggak punya pengalaman. Jadi pengalaman itu akan memandu kita untuk mengerti sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, mungkin kita ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan nih. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Mungkin kita berpikir, oh saya udah Kristen lari lama Pak. Udah tahunan, udah puluhan tahun mungkin. Atau dari kecil udah Kristen. Keluarga saya keluarga Kristen semua Pak. Nama saya nama Kristen. Wah, saking Kristennya kita ya. Bahkan lebih Kristen lagi, mimpi saya kok Kristen Pak. Sampai ke mimpi-mimpi loh Kristen loh. Oke, pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Ini patut kita renungkan dan saya juga ikut renungin. Sudah berapa banyak pengalaman dengan Tuhan? Bukan seberapa lama saja jadi orang Kristen, tapi sudah punya pengalaman apa saja dengan Tuhan? Sudah mengalami Tuhan?
Sudah berapa banyak pengalaman yang kita alami berjalan dengan Tuhan? Pertanyaan ini perlu kita renungkan, supaya iman kita itu bukan iman katanya, kata pendeta, kata WL, kata teman komsel, kata tetangga, kata semua. Tetapi kita nggak pernah mengalami. Katanya Tuhan hebat, kata pendeta Tuhan dahsyat, kata WL Tuhan luar biasa. Nah, pertanyaannya, kata kita Tuhan itu apa? Maka kita punya pengalaman. Pengalaman seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki berjalan dengan Tuhan. Daud begitu yakin melewati situasi-situasi berat dalam hidupnya karena dia mengalami Tuhan. Dan ini Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan memakai situasi-situasi berat dalam hidup kita itu sebagai sarana kita mengalami Dia. Kadang Tuhan mengizinkan kita ada dalam lembah-lembah kekelaman, keadaan-keadaan yang sulit. Namun sebenarnya itu menjadi sarana, itu bisa dijadikan sarana untuk kita mengalami Tuhan. Ketika kita diizinkan kecewa, ketika Tuhan mengizinkan kita sakit, ketika Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi-situasi yang menakutkan, kita perlu menjadikan situasi-situasi itu menjadi sarana kita mengalami Tuhan. Apa yang Engkau mau ajarkan bagiku Tuhan? Situasi ini mengajarkan aku apa? Pengalaman apa lagi yang Tuhan mau ajarkan? Mengalami Engkau seperti apa lagi lewat peristiwa ini? Wah, kalau itu kita miliki, maka kita Bapak Ibu Saudara pasti memiliki kekuatan dan iman kita pasti bertumbuh. Kita pasti membangun iman. Karena di balik semua peristiwa-peristiwa itu ada berkat-berkat kekal yang Tuhan taruh bagi Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang hanya menitik beratkan pengalaman-pengalaman dengan Allah itu sebatas hal-hal yang bersifat adikodrati. Ada orang yang berpikir demikian dan menganggap itu sudah mengalami Tuhan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita pernah mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, menggugah kehidupan kita. Iya, itu pengalaman dengan Allah. Yes. Tapi pengalaman dengan Allah tidak sebatas itu. Dan jangan sampai di situ saja. Karena pengalaman dengan Allah itu harus sampai kepada titik di mana hidup kita berubah. Yang setuju katakan amin dulu. Amin. Ya. Harus sampai kepada titik kita berubah. Sebab kalau tidak kita belum mengalami Tuhan secara lengkap. Ketika kita mengalami Tuhan, mengalami hadiratnya, kita tersentuh dan kita percaya ini pengalaman-pengalaman rohani. Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan lewat jamahan, itu pengalaman. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Pengalaman itu harus bertumbuh sampai hidup kita diubahkan. Makanya pengalaman dengan Allah itu tidak boleh kita pandang sebatas hal-hal spiritualitas itu tadi. Hal-hal di mana pengalaman rohani itu saja yang secara mungkin luar biasa, kita menangis, kita memiliki karunia dan lain sebagainya. Tetapi sampai kepada pengharapan Allah di mana hidup Bapak Ibu Saudara berubah. Itulah pengalaman dengan Tuhan. Daud begitu yakin karena memang dia mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pengalaman itu membuat dia percaya yang dengan kokoh dan kuat. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya iman itu memiliki fase-fase pertumbuhan. Tidak hanya mengetahui saja, tapi juga mengalami. Jadi juga mengalami Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali tadi saya bilang penggarapan Tuhan itu terjadi dalam situasi-situasi
yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Tuhan memakai sarana-sarana kehidupan lewat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, mulai dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur. Setiap hari Bapak Ibu Saudara punya pilihan, dan Bapak Ibu Saudara setiap hari diberi kesempatan untuk mengalami Tuhan. Lewat apa? Lewat respon yang kita ambil, keputusan yang kita ambil, sikap yang kita ambil ketika kita berjumpa dengan orang lain, klien, kita bekerja, ketemu orang, ketika kita bicara dengan orang, ketika kita diizinkan mengalami situasi yang mulai tidak enak. Mungkin ada saja situasi seterusnya bisa saja terjadi dalam pekerjaan kita. Ada orang-orang yang memperlakukan kita tidak baik, kita kena marah dan lain sebagainya tanpa alasan, kita diperlakukan tidak adil. Kita ada dalam keadaan-keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita? Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari semua peristiwa ini punya makna rohani, semua peristiwa ini adalah perjumpaan dengan Allah juga, itu akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk merespon dengan tepat. Dan ketika kita meresponinya dengan tepat, berkat kekal itu kita miliki. Kita mengalami Tuhan dan hidup kita diubahkan. Sekali lagi nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Suatu yang perlu dengan perjuangan. Tetapi itulah kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Karena Tuhan mau membentuk setiap kita. Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya, bukannya sekedar orang-orang percaya, tapi anak-anaknya yang mewarisi kerajaan surga. Kita pasti dibentuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah kenapa kita harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, mungkin itu mengajarkan kita untuk lebih teliti, lebih sabar, lebih bijaksana mengelola waktu, uang, mengelola kehidupan, dan lain sebagainya, Sampai dengan saat ini kita harus terus berjuang dan mengalami Tuhan. Masuk dalam pengharapan Allah tadi itu. Jadi ketika kita bicara tentang mengalami Tuhan, pengalaman itulah yang menjadi dasar iman kita bertumbuh. Itu sebabnya Allah memakai segala peristiwa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya jadikan sarana untuk mengalami Dia. Melihat hal itu Bapak Ibu Saudara, untuk melihat sampai ke sana, untuk memiliki gambaran iman sampai di sana, ini adalah satu proses. Makanya sekali lagi, setiap hari kita akan masuk dalam perjuangan-perjuangan iman itu. Dan setiap hari kita punya kesempatan untuk terus mengalami Tuhan dan iman kita mengalami pertumbuhan. Tentu kita nggak bisa pakai kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kekuatan kita terbatas. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu firman. Kita perlu saat-saat kita diam diri di bawah kaki Tuhan, yang memampukan kita untuk menyerahkan segala sesuatu yang terjadi ke dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun tangan-tangan kita Bapak Ibu Saudara hari-hari kita, sehingga setiap hari yang kita lewati adalah hari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita pasti diubahkan. Bapak Ibu Saudara pasti menikmati berkat kekal yang Tuhan berikan. Amin, amin. Mungkin sampai sini dulu nih, supaya saya bisa buka ruang untuk sharing ya. Mau sharing, mau ngobrol, mau nanya, silakan gitu ya. Oke, kan lebih seru nih jadinya. Silakan. Biasanya gimana nih? Pak Andres Yosua. Mohon maaf tadi ada keteledoran sedikit. Betul. Terima kasih. Siapa yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosua?
siapa yang sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, boleh di-sharing di sini atau menanggapi yang barusan Pak Yosua katakan. Silakan, Mbak Wina. Oh lah, langsung ditodong nih sama Mbak Murti. Mm-mm. Salam, terima kasih Pak Yosua yang kemarin juga ketemu di Home Taiwan ya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada kami yang biasanya lihat di YouTube dan sekarang semakin lihat di Zoom gitu. Jadi bisa Terima interaksi kasih. ya Bu ya. Iya, bisa omong-omong langsung gitu. Kalau saya pribadi itu pengalaman bersama Tuhan itu saya percaya Tuhan itu di Hong Kong, Pak. Dulu saya itu Kristen di Hong Kong, dibaptis di Hong Kong, dan saya itu Muslim seperti itu ya. Jadi pengalaman saya itu semakin hari itu saya pribadi ya, itu penasaran dengan sosok namanya Yesus. Itu kalau saya dulu. Semakin saya mendalamin itu, kok semakin penasaran, kok nggak habis-habisnya gitu. Sampai sekarang, sampai belum ada puasnya gitu. Kok panggah sih kurang gitu loh. Aku itu sampai bingung. Kenapa kok nggak mentok-mentok gitu loh, masih kurang gitu. Jadi saya itu carinya itu sampai bukan esok ya, itu Truth ID semua aku lahap semua, terus sampai ke GSKI Gajah Mada, Peluit, semua GSKI manapun aku turutin di mana gitu. Karena apa ya, kehausan saya itu mendapatkan pengalaman khususnya dengan Bapak rohani saya itu Bapak Eras yang merubah karakter saya yang dulunya belum ngerti. Jadi banyak hamba Tuhan itu yang diberikan kemakmuran. Itu keuangan, dininabobokan gitu toh. Nah, setelah itu lah kalau Bapak Eras itu keras. Kalau termasuk aku suka yang keras. Makanannya yang keras gitu. Ya, itu karakterku kan yang dulu kan Muslim kan banyak sekali yang seperti pemarah, kata-kata kotor, itu semuanya kedagingan saya itu pelan-pelan kan harus dikikis. Nah, itu dengan ajaran Bapak Eras itu puji Tuhan, saya walaupun jatuh bangun, walaupun saya itu masih kadang apa ya, sampai sekarang ini masih belajar di situ. Masih meleset kadang masih di situ. Terima kasih, itu saja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, keren ya. Haus terus sama Tuhan ya Bu. Mantap. Iya, iya, nggak ada habisnya, Pak. Amin. Amin, amin. Ya, memang yang paling sulit dalam eh, kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara dalam mengikut Tuhan itu yaitu mengubah manusia itu sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita yang sudah terlanjur lahir dalam keadaan berdosa. Kuasa dosa itu nggak boleh dianggap enteng. Makanya mati di atas kayu salib menebus dosa kita itu bukan perkara sederhana. Dan kehidupan baru yang ditawarkan lewat kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah satu hal yang sebenarnya harus kita syukuri. Kita ini kalau tidak ditebus Tuhan tadi ya, kita akan menjadi orang-orang yang bengis. Saya menyinggung ini dalam khotbah Paskah yang kemarin, ibadah sore. Saya mengambil sebuah cerita ya. Waktu itu saya pernah menulis dan mengkhotbahkan mereka menyalibkan Yesus. Saya ambil tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Jadi banyak tokoh yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Saya coba merunut ya dari tokoh yang paling jauh sampai yang paling dekat dengan Yesus yang terlibat dalam penyaliban itu. Dan saya mengambil contoh yang paling jauh itu adalah tentara Romawi. Jadi waktu Yesus mau disalib, Pilatus itu menunjuk satu kepala pasukan untuk menyesah. Ini hukuman orang Roma. Di mana Yesus dicambuk, diberi mahkota duri. Dan itu diperlakukan sangat
kejam, sangat kejam. Jadi tentara Romawi itu adalah lambang kekejaman, lambang kebengisan, kebrutalan. Dan itulah akibat dosa itu. Dosa membuat manusia itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak kalau kita tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara terhadap perkara ini, dan kita tidak mau berubah dan tidak diubahkan, kita akan sama Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita yang dalam dosa itu akan sama. Makanya Tuhan itu ajaib ya, luar biasa membentuk setiap kita. Kita ini bukan cuma ditebus, tapi juga kita diubahkan, diperbaiki. Itu saya ingat sekali kalimat ini ketika saya belajar dulu ya di kelas Pak Eras, itu selalu pernah mengucapkan kalimat ini beberapa kali, dan ini menjadi satu yang mendalam juga buat saya. Kita ditebus bukan hanya dari dosa-dosa kita saja atau dosa-dosa kita diampuni saja, tapi hidup kita diubah. Karena itulah yang ditawarkan oleh Yesus waktu dia mati dan bangkit. Dia menawarkan kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang seperti anak-anak atau manusia yang jatuh dalam dosa itu. Dia mau mengubah kehidupan yang sudah rusak itu kembali kepada rancangan Allah yang semula. Makanya Tuhan memberikan kita Injil kebenaran. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang menuntun. Satu lagi, kalau kata Pak Eras ada 3 ya, Injil, Roh Kudus, dan peristiwa-peristiwa hidup. Karena lewat peristiwa-peristiwa itulah kita dirubah. Benar ya? Dari mana Bapak Ibu Saudara tahu Bapak Ibu Saudara adalah orang yang paling sabar? Kapan Bapak Ibu Saudara menyadari Bapak Ibu Saudara orang paling sabar? Ketika semua keadaan tenang-tenang? Atau ketika ada orang yang nyebelin datang ke hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau semua tenang-tenang kita bisa bilang saya nih orang paling sabar, tenang semuanya. Tapi coba ketika ada orang yang nyebelin, nah terujilah kesabaran kita. Sabar enggak nih? Ketika kita berdoa gini ya, Tuhan berikan aku kesabaran. Kira-kira yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara apa? Langsung Bapak Ibu Saudara keluar dari ruang doa, langsung bersinar mukanya, orang paling alim. Atau jangan-jangan ketika Bapak Ibu Saudara baru selesai ngucapin itu, Tuhan tolong aku, ubahkan aku mau jadi orang yang paling sabar. Baru ngomong begitu, gumprang. Pada kita anaknya nendang bola, pecahin kaca. Baru tuh doa begitu. Kira-kira yang mana yang bakal Tuhan kasih? Yang kedua deh kayaknya ya. Iya kan? Itu peristiwa-peristiwa hidup memang mengubah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kan kita tidak melihat itu ya. Wajar ya sebagai manusia, kadang kita terbawa emosi, kita lupa ini sedang pembentukan nih gitu. Ini responnya gimana nih kalau kaca pecah nih? Marah wajar, tapi jangan membumi hanguskan. Kata kita juga, kata-katanya jangan berduri. Dasar anak, jangan. Boleh marah, tapi makanya itu Tuhan ya ajaib mengubah kita ya. Dari kita orang yang pemarah ini Bapak. Dikit-dikit marah, nggak boleh tersinggung dikit, nggak boleh ini sedikit marah. Anjing aja mau main sama kita marahin ya. Ngapain lihat-lihat gitu ya, padahal anjing liatin kita mau main ya, kita marahin juga. Tapi ketika kita mengenal kebenaran, kita diubahkan ya. Kita dari ya suka marah atau tukang marah jadi pemarah, jadi udah nggak ada tukangnya. Lalu diubah lagi dari tukang marah jadi ya suka marah. Dari suka marah jadi jarang marah. Jadi jarang marah ya kadang-kadang marah. Terus diubah terus sampai tidak marah-marah lagi, ya kan? Ujiannya mulai dari diludahi kakinya misalnya. Ini Pak Eras sudah ngomong, kalau diludahi kakinya sudah tidak marah, jangan senang. Ya nggak apa-apa, dulu diludahin kakinya. Apa lu ludahin? Kita lawan. Sampai sekarang kita udah tenang. Nanti setelah ludahin kaki, ludahin muka. Ya kan? Terus ada aja peristiwa. Kenapa? Karena itu tadi ya Bapak Ibu Saudara, ingat kita ini mau dibentuk menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Membunuh tabiat dosa itu tidak mudah. Ini Bapak Ibu Saudara.
sampai hal itu atau kuasa dosa itu hilang, kata Paulus ya. Hilang kuasa dosa, powerless, tidak ada kekuatan. Oh, itu terus berlomba ya tadi ya, dan kehidupan kita diubah. Makanya setiap hari kita punya pilihan tadi. Ya, pasti banyak nih pengalaman-pengalaman rohani yang Bapak Ibu Saudara bisa alami. Itu jadikan sarana terus Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan. Gitu. Oke. Terima Mbak kasih, Sarah Pak. sudah buka itu mic. Oh, Ibu Sarah? Ya, wah. Ya. Ya, yang lain. Nah, salam Pak Andreas, selamat malam. Yang lain ada nggak? Ya sampean ada enggak? Kalau enggak Mbak Nena. Oh, ya, kalau tadi aku sangat terberkati kata-kata Pak Andreas yang katakan kita mengalami Tuhan sampai mengalami perubahan perjumpaan kita itu menjadikan kita berubah. Itu buat saya sangat memberkati gitu. Karena di saat kita mengalami Tuhan tapi kita tidak memberikan diri untuk berubah, itu kayak cuman sekedar cerita. Di saat kita diperhadapkan, kata Pak Andreas tadi, bagaimana kita mau memperlihatkan atau menguji diri ini kita sebagai orang yang sabar di saat kita ketemu dengan orang-orang yang menyenangkan kita atau dengan orang-orang yang membahagiakan kita, pasti kita akan bahagia dan sabar. Tapi di saat kita itu diperhadapkan dengan orang yang kira-kira mengecewakan, dan itu membuat kita tidak sabar, dan disitulah perjumpaan dengan Tuhan kita aktifkan gitu, dan itu sangat memberkati buat saya pribadi Pak Andreas ya. Sama-sama berjuang. Saya pribadi juga terus membawa diri ini untuk diubahkan, walaupun yang aku bilang sama Mbak Murti, nyungsruk kalau aku bilang jatuh bangun ya gitu. Ya, oke. Kadang setelah terjadi sesuatu itu tadi, oh ya kok keceplosan ya gitu. Baru kemarin aku cerita yang kesaksian, aku bilang pengen tidak grundel gitu kan. Tapi pada saat diperhadapkan itu, karena pikirku gini, pribadi saya, aku ini suka cepat bertindak. Nah, aku belajar dari Mbak Murti itu apa? Diajarkan untuk diam. Kita belajar juga, Pastor Eras mengajarkan kita diam. Nah, kadang itu yang saya reaktif, saya itu cepat sekali, yaitu gampang bertindak gitu. Ya itu aja Pak Andrea, terima kasih buat semuanya untuk kesempatannya untuk kesaksian dan mengalami Tuhan ya. Kita semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bukan Pak Andreas ya, Pak Andris. Pak Andres. Iya. Iya, tapi udah terbiasa, betul. Udah biasa Bu, saya ada yang manggil Pak Andre, Pak Andri, Pak Andreas. Oh, mungkin lebih ya Pak Yosua gitu ya. Boleh. Ya memang kalau Yosua itu nama di keluarga ya, hampir semua kakak saya tuh manggil saya Ngandris. Yos gitu. Oh iya lebih Sama aja sih. lebih enak. Enak. Oke, terima kasih Pak Yosua ya. Sama Tuhan Yesus memberkati. sama berjuang benar gitu. Iya, sama-sama berjuang ya. Jangan Bapak Ibu bisa berpikir nih yang ngomong sudah lebih hebat dari Bapak Ibu tidak ya. Jangan berpikir begitu ya. Ini sama-sama ya. Walaupun udah ada gelarnya, tetap justru makin apalagi saya orang muda begini ya. Masih muda nih, kadang masih kepancing juga nih ya. Saya banyak dibentuk juga di pelayanan ini ya. Saya sudah lama ikut Pak Eras dari saya itu dari kecil ya, sudah kenal beliau. Saya teman dengan Pastor Stephen ya, tinggalnya di Petamburan sama-sama. Saya main ke rumah beliau udah dari kecil, kenal beliau dari kecil. Sampai saya sekolah di sekolah Alkitab masuk Petamburan, beliau adalah dosen dan rektor pada waktu itu. Lalu saya ya lama ikut beliau. Saya bersyukur mengenal pembentukan itu. Dan Pak Eras itu banyak berubah. Cuman gini, mungkin Bapak Ibu Saudara melihat sekarang, dulu beliau, kita bisa merasakan perubahan hidupnya. Di mana firman itu benar-benar mengubah kehidupan beliau.
Jadi apa yang dia sampaikan kenapa begitu powerful dan mengubah banyak orang? Kenapa? Karena beliau mengalami. Dia tidak sekedar khotbah dan orang-orang dekatnya itu pasti merasakan gitu ya. Bagaimana dulu emosi beliau, sekarang sabarnya. Karena ada banyak proses yang mereka dialami oleh Pak Eras. Ya, lagu sabarnya Tuhan menghadapiku, ya kan? Nah, itu lagu mau menggambarkan memang pembentukan Tuhan itu nyata atas hidup setiap kita, gitu. Ya, memang kita sama-sama berjuang. Oke. Tadi siapa Mbak ya, Bu? Vivi, Ibu? Oh, oke. Mbak Vivi, Salam, puji Tuhan. Halo. Malam hari ini saya bersyukur sekali bisa langsung menyapa Bapak Andres, Pastor Andres ya. Yang kemarin terakhir saya ikuti di Sunday Service 3. Iya, Bu. Tapi saya teringat banget, terkesan banget Pak Andres ini yang pertama kali membaca surat saya di Abdam. Oke. 1 tahun yang lalu. Dulu Saya itu ingat. salah dari Ibu ya. Saya yang baca kamu ya. Iya, makanya Wow. kalau tadi Pak Andreas kan menanyakan sudah berapa lama ikut jadi orang Kristen ya? Ya, saya dari sekolah minggu Pak, gitu. Tapi berjalannya waktu sampai berpuluh-puluh tahun ya, saya nggak sama saja tak lihat tuh. Kok kehidupan saya sama saja sama yang bukan Kristen? Kok sama saja? Malah ya karakternya buruk, wes segala macam marah-marah, wes nggak ngerti, wes pokoknya sama saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lah kemudian baru setahun ini Pak saya mengenal kebenaran ya, langsung saya ikut di Truth ID, saya belajar terus dan saya dari Bapak Eras juga tentunya. Ya, dari situ saya terus menyadari, oh ternyata seperti ini, yang benar itu seperti ini. Jadi puji Tuhan, setelah saya gabung di Truth ID, dari channel Truth ID ini saya banyak perubahan Pak. Puji Tuhan banget ya, Pak Eras yang tentu saja menjadi Bapak rohani saya, dan juga hamba-hamba dari GSKI yang terus saya dengarkan khotbah-khotbahnya, termasuk Pak Andres yang pokoknya tidak mau ketinggalan saya mendengarkan ya. Terima kasih Pak Andres ya. Malam hari ini sharingnya juga sangat memberkati saya dengan tema mengalami Tuhan ya. Gini Pak, saya itu kan setiap kali berdoa itu bilang gini, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Tapi kan dalam doa saya ucapkan itu ya seperti itu, saya mau mengalami Engkau. Terus berjalannya waktu ya seperti apa sih mengalami Tuhan itu? Nah malam hari ini saya mendengarkan ya apa yang Pak Andres sampaikan. Ternyata mengalami Tuhan itu ya perubahan kita, perubahan karakter kita, kemudian bagaimana kita merespon kalau kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita sakit hati, membuat kita kemudian bagaimana kita merespon, apakah kita meresponnya seperti apa, ternyata mengalami Tuhan kan seperti itu. Jadi malam hari ini saya terberkati dengan apa yang disampaikan Pak Andres. Terima kasih Pak Andres, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, salam untuk Ibu Rani. Ya, baik. Terima kasih Bu. Salam kenal. Wah, ternyata yang pertama kali bacain ya. Wah. Iya, Ya, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ya. Kita siapa yang keluarkan cuma nomor telepon ya. Dari nomor Iya, ini gitu. iya. Ya, gitu. Seorang ibu usia sekian dari mana gitu. Iya betul. Salam kenal ya Bu. Iya. Iya. Ada lagi. Mbak Nena, boleh buka suara? Ini Mbak Nena juga waktu itu ikut yang di Taiwan ya. Iya, saya Bareng-bareng yang ya. di home Oke. Taiwan, Pak. Kita Iya, salam Pak Andres. Ya, Selamat salam malam. Bu.
Terima kasih Pak, renungan malam ini sangat memberkati. Yang temanya mengalami Tuhan. Jika kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita mengalami Tuhan seperti itu. Dan banyak sekali yang PR-PR saya lah dalam hidup saya gitu. Karena saya itu dulu karakter saya itu cepat kecewa, cepat emosi, dan saya itu orangnya judes Pak, jahat sama orang. Judes. Judesnya itu kenapa? Karena karena sering dikecewakan, sering disakiti, sering dibully, makanya saya itu judes galak itu untuk melindungi diri saya supaya saya nggak dijahatin orang gitu Pak. Seperti itu. Gitu. Baru saya itu orangnya cepat negatif thinking Pak dulu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya mengikuti pengajaran Pak Eras itu saya mulai berubah karena gini. Kalau dulu tuh saya berdoa gini, Tuhan jauhkan saya dari pencobaan gitu. Sedangkan Pak Eras mengajarkan kalau kita mau berubah kita dihadapkan dengan pencobaan itu gitu. Tetapi Tuhan akan menguatkan kita gitu. Dari situ saya mulai belajar gitu. Oh, bagaimana saya harus mengendalikan emosi saya gitu. Kalau saya emosi, otomatis saya diberhadapkan dengan orang yang bisa menguras emosi saya gitu, supaya emosi saya bisa terkikis seperti itu. Ya, puji Tuhan sekarang udah mending lah Pak. Biarpun belum 100% ini, tapi ya sudah banyak perubahan gitu. Sudah mulai ya nggak negatif thinking lagi sama orang gitu. Emosi-emosi yang nggak penting itu sudah mulai bisa dikendalikan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Andris. Sangat memberkati. Baik, sama-sama Bu. Iya. Bapak Ibu, memang setiap kita itu memiliki perlombaan kita masing-masing. Kita di sini kan diajar ya untuk kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Seringkali pertanyaan yang muncul kepada saya juga, Pak, sempurna itu seperti apa sih? Kayaknya kita nggak sempurna deh terus gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada aja perlombaan yang nggak selesai nih, ya kan? Nah, memang Bapak Ibu Saudara, semua kita harus sempurna. Kata sempurna itu dari kata teleios yang sering dikutip Pak Eras, yaitu mencapai sampai kepada tujuan Allah. Bahasa Inggrisnya kadang menerjemahkan kata fulfill, tergenapi, sampai kepada sasaran. Nah, setiap Bapak Ibu Saudara saya itu punya level-level atau target-target kesempurnaan yang pasti berbeda. Setiap kita nggak sama. Dan itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Semakin Bapak Ibu Saudara ya, kata Alkitab semakin banyak akan semakin dituntut juga. Makanya memang ukuran yang dipakai sama saya mungkin dengan Bapak Ibu Saudara bisa jadi beda. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya untuk dalam kasus tertentu saya nih nggak bisa seperti Bapak Ibu Saudara. Ukurannya cuma 10 yang Tuhan minta. Tapi di sisi yang lain Tuhan mau saya yang segini 90. Sama Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam level tertentu kita pasti beda-beda. Nah, masalahnya itu bukan pada level ukuran itu. Masalahnya adalah setiap level-level itu harus selesai. Amin. Nah, ukuran kita masing-masing bisa beda. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang lain atau mengenakan jubah kita kepada orang lain. Wah, kamu harus seperti ini dong, harus seperti ini dong. Enggak. Setiap kita punya jubah masing-masing. Setiap kita akan berlari dalam perlombaan kita masing-masing. Masalahnya adalah apakah proses itu berprogres dan sampai selesai. Itu yang mesti kita kejar. Menyelesaikan pos-pos target kita yang Tuhan berikan. Nah, dari mana kita bisa tahu apa yang belum selesai? Cuma satu Bapak Ibu Saudara. Dalam perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara menyelesaikan pos-pos itu. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang tidak perlu diuji kesabarannya karena memang mungkin dia sabar. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang sudah terbentuk untuk kasar? Dia ada di lingkungan kasar, dia dibentuk
tanpa disadari dia dibentuk oleh lingkungan yang demikian. Kan kita nggak bisa menghakimi dan berkata dan secepat itu kita menuntut. Orang akan punya pos masing-masing. Roh Kudus dan kebenaran firman itu menyapa kita dan menuntun kita masing-masing. Sekali lagi yang menjadi penting itu adalah bukan ukurannya, tetapi setiap ukuran itu harus diselesaikan, harus sempurna. Itu menyelesaikan ukuran-ukuran itu. Nanti semakin Bapak Ibu Saudara naik level, pasti beda tantangannya. Beda tantangannya dan beda ukuran yang Tuhan mau. Karena semakin ya kita akan semakin banyak dituntut siapa diberi banyak dituntut banyak gitu. Dan kita nggak bisa ngelihat ukuran orang lain yang kita mau pakai, nggak boleh ya. Kita nggak boleh menghakimi kan, gitu orang-orang itu. Mari kita selesaikan tadi pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Tapi satu katanya Alkitab, pandanglah kepada Yesus yang telah sampai kepada ukuran itu. Jadi memang Yesus harus jadi patokannya, yang sulung gitu. Tapi yang kita bersyukur adalah karena Yesus menang, Bapak Ibu Saudara pun bisa menang. Amin. Dan kalau kita meneladani Yesus karena Dia menang, Bapak Ibu Saudara pun bisa berhasil, bisa sampai kepada tujuan Allah, bisa. Jadi kenapa kita bisa sempurna? Ya karena ya Kristus yang menjadi teladan, karena Kristus pun sampai kepada apa yang Bapak mau, Bapak kehendaki. Selamat berjuang bersama-sama tentunya ya. Oke. Terima kasih. Bu Lisa udah buka mic. Mana Ibu tadi? Ih, kok tahu? Kelihatan ya. Halo. Iya dong. Pak Andris, thank you untuk sharingnya malam ini. Iya Bu. Pak, kayaknya saya masih sulit, Pak. Gak apa-apa Bu. Karena saya tuh orangnya ya gitu, ceplas-ceplos. Tapi udah banyak berkurang sih ceplas-ceplosnya. Saya kadang Puji suka Tuhan. ceplas-ceplosnya itu kalau melihat ketidakadilan gitu loh, Pak. Jadi saya kayak suka kesel. Apalagi kalau orang-orang itu ada di dalam gereja, pelayanan, itu kayaknya saya suka kesel sendiri gitu loh. Ya, tapi gimana ya Pak ya, kan suruh diem, jadi diem aja gitu. Cuman kadang kalau diem jadi kesel juga gitu loh. Serba salah, jadi kayak dilema gitu loh Pak. Walaupun udah dipendam, cuman ya gimana ya Pak ya jalani. Nggak mengutuk sih Pak, kan kita nggak boleh ngutuk, nggak boleh menghakimi, cuman kesel aja gitu. Kok kenapa gitu orang-orang aktif-aktif di gereja seperti itu. Harusnya kan mereka udah dengar firman Tuhan dari Pak Eras kan, apalagi sebagai aktivis, mereka harusnya lebih memberikan contoh yang baik kan untuk jemaat-jemaat yang masih awam lah gitu istilahnya. Jadi ya kadang timbul kekesalan itu juga Pak, apalagi pas di Jakarta dengar banyak cerita, aduh jadi tambah kesel deh saya. Iya Bu. Ya itu Pak, jadi memang jadi dilema kan, padahal di satu sisi Pak Eras nyuruh kita diam berdoa gitu. Tapi ya secara kita sebagai manusia kayaknya kesel juga gitu loh Pak dengar cerita-cerita yang beredar. Iya. Gitu. Kalau nggak dengar juga susah Pak, karena banyak yang cerita. Jadi gimana? Nah ini ya Bu. Nah makanya penting ini dua hal nih. Iya, gimana Pak? Ya kalau saya meresponinya dengan dua hal. Yang pertama gini Bu. Kadang ya Bu, sama kita pun kadang ya, wah kayaknya mesti begini deh gitu. Pengen nih. Maksud baik kita, tidak maksud untuk bagaimana gitu, tapi kadang hal-hal yang menurut kita ini kayak nggak boleh seperti ini gitu ya. Iya. Nah kita pun belajar ya Bu, saya juga kadang kebablasan. Tapi kadang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana hikmat Tuhan menuntun kita untuk menyatakan semua itu. Karena maksud baik, cara kita salah gitu loh Bu.
Betul. Saya setuju. Karena terkadang yang paling bahaya itu adalah kalau orang tidak menangkap esensi, tapi hanya sekedar menangkap persepsi. Betul. Persepsi yang muncul, wah ibu ini tukang marah-marah. Wah udah dah, kalau udah itu muncul persepsi itu dulu, kita mau ngomong bener nggak akan didengar. Karena sudah punya persepsi dulu. Ini yang muncul di pikiran banyak orang ketika kita mengucapkan sesuatu ya. Itu adalah persepsi, langsung muncul, langsung kayaknya ibu ini begini gitu sudah, karena memunculkan persepsi terlebih dahulu ketimbang akhirnya esensi. Nah ini memang sulit Bu, kadang kita keterjebak juga gitu ya karena semangatnya gitu ya. Wajar itu, tapi memang Tuhan izinkan peristiwa itu mungkin berulang sebagai latihan Bu ya. Jadi ada remedial berikutnya gitu. Nah, kita mesti peka menangkap remedial ini. Oh, kemarin udah salah nih. Jangan salah lagi sekarang. Aduh, salah lagi Tuhan. Nanti ada remedial lagi. Jangan salah. Salah lagi udah 3 kali nih. Gitu. Nah, tapi terus kita berlatih, Bu. Betul Pak, tapi saya sih nggak marah-marah Pak. Kalau dengar cerita mereka, sayanya nggak marah-marah, cuma di dalam hati aja kesel. Maksud saya terkadang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, jangan sampai persepsi yang kemudian muncul ketimbang esensinya. Nah itu makanya saya nggak berani komen gitu loh Pak. Jadi tapi sayanya jadi kesel sendiri di dalam. Jadi kesel sendiri ya Bu ya, panas dalam hati ya. Kalau kata Pak Eras, ledakin di dalam. Waduh, ledakan di dalam gitu Saya ya. nggak komen Pak, dengar cerita ya mereka itu pas ketemu saya nggak komen, saya bilang oh ya udahlah, saya cuma ngomong gitu doang. Tapi sayanya sendiri sebenarnya di dalam kesel gitu loh. Cuman ya berusaha meredam aja gitu, jangan sampai meluas kayak gitu. Nah, yang kedua Bu adalah begini. Yang kedua ini Bapak Ibu saudara, memang kita mesti akui dan melihat realita itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Hal segini, Bu, Pak ya, tidak semua orang yang mendengarkan kebenaran itu otomatis benar. Benar ya? Betul. Coba Ibu saudara ingat nggak cerita perumpamaan tentang gandum penabur benih? Ternyata benih yang ditabur di pinggir jalan jatuh. Semak belukar, ada yang ditanah berbatu, tapi juga ada yang ditanah subur. Perumpamaan itu jelas gamblang bicara bahwa benih itu firman, tanah itu hati setiap orang. Bisa jadi ya Bu, orang datang ke gereja yang sama, nyanyi lagu yang sama, WL-nya sama, jamnya sama, pendetanya sama. Tapi belum tentu pulang dari gereja berubahnya sama. Gitu. Firman itu akan jadi sesuatu yang mengubahkan dalam hidup kita kalau tidak dilakukan itu cuma sampai kepada pengetahuan tadi semata. Kita cuma tahu, kita mengerti kebenaran. Tapi kan kita nggak dituntut, kita tidak hanya diminta untuk tahu dan mengerti, kita diajak melakukannya. Karena ketika kita melakukan firman itu, disitulah kuasa Allah bekerja mengubah hidup kita perlahan-lahan. Nah ini yang paling sulit tadi ya. Waktu saya tahu sesuatu, pengen gimana ya Tuhan ya, gitu loh. Gimana ya Tuhan ya. Wah, ini sekali lagi ya, gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Iya Pak, betul. Termasuk yang ya saya juga mengakui kok bohong, apalagi kayak saya masih muda ini. Ya ini masih daging ya, bukan plastik nih. Yang kalau kesenggol kadang masih marah. Tapi memang iya itu tantangan banget ya, tantangan gitu loh. Yes. Jadi pada saat kita dengar cerita, kita mesti ngomong apa, nanggepin apa. Jadi itu benar-benar tantangan gitu. Betul. Ya. Ya kadang memang begitu Bu. Ya namanya berita-berita itu ya. Kita punya pilihan nih, dilanjutin apa diapain gitu ya. Kadang penasaran juga gak sih? Enggak sih, saya nggak kepo Pak. Cuman kalau kadang kepancing juga ya.
Pokoknya kalau udah pada ketemu saya ada aja yang diceritain. Jadi saya cuma dengerin sambil makan rujak. Jadi mereka cerita aja. Ya, ya, ya. Sedapat mungkin ya, kalau kita mengerti dan kita tahu kebenarannya, ya coba kita sampaikan. Tapi kalau toh belum waktunya, kita diberi kesempatan, kalau belum dapat caranya yang baik, Mm-mm. ya kalau dalam penjelasan yang pernah disampaikan oleh Pak Frankie ya kepada kami impartasi yang lalu, itu serahkanlah kepada Tuhan, hakim yang adil gitu ya. Iya betul Pak. Biarkan Thank you. semua berproses dengan Tuhan. Kita belajar untuk teduh walaupun geram. Kata Pak Franky itu, iya, bibirnya diam, hati dan pikirannya kan enggak. Nah itu. Bener ya Bu ya? Iya, kita ngalamin loh semua. Disuruh diam, Iya. bibirnya sih diam, tapi pikiran kita enggak. Pikiran kita tuh ngoceh, hati kita ngoceh. Dasar itu orang kurang ajar itu. Iya Nggak tuh memang kesel betul di hati. memang kesel gitu loh Pak. Ya udah tapi kadang ya nanti besok minggu lagi denger lagi curhatan lagi. Aduh. Ya. Tetap berjuang lah Pak ya. Sama-sama Bu. Iya betul. Thank you Pak. Sama, mangga. Terima kasih Bu Lisa. Satu lagi Mbak Jessi mungkin? Tapi Ibu Licia ini kalau ke Jakarta tuh, apa sekarang di Jakarta apa di sana? Di Jakarta Pak. Udah 3 minggu. Oh, lagi di Jakarta. Iya tapi kan Bapak lagi ibadah itu. Saya pas ibadah ketiga itu saya ada urusan masih papa saya meninggal kan jadi masih ada yang diurus-urus. Jadi saya nggak ikut ibadah ketiga. Oke, ya nanti kalau pas lagi di Jakarta ketemu. Nanti saya ngeliat Bapak saya say hello lah. Iya, iya, iya. Besok saya ibadah sore ada. Oh, Bapak yang ketiga lagi ya? Ya, 3 lagi. Oke. Besok kan udah berubah jam ya? Oh, belum. Belum. Nanti tanggal 4 Bulan Mei. mulai. Iya, besok masih setengah 6. Oke, Pak. Oke. Kalau boleh jumpa nih boleh nih. Kalau di Jakarta. Siap. Oke. Siap, Pak. Thank you. Yuk. Mbak Jessi? Udah buka Oke, mikrofon. terima kasih. Wah, ini yang hubungnya aku nih. Halo Bu. Salam, Pastor. Selamat malam. Malam. Ya, pokoknya saya berterima kasih sekali untuk waktunya yang sudah diberikan untuk kami ya, Pastor. Saya tahu Pastor sangat sibuk, tapi masih meluangkan waktu buat kami. Ini satu kehormatan luar biasa. Iya, terima kasih sekali lagi. Nah, tadi Pastor menyampaikan percaya yang dibangun oleh pengalaman berjalan dengan Tuhan. Ya, yang kalau bicara mengenai pengalaman ini, yang saya pribadi alami ya, puji nama Tuhan, saya itu terlahir dari keluarga yang campur ya, Pastor. Yang mana ibu saya seorang Katolik dan ayah saya seorang Muslim. Jadi dari basically yang campuran itu otomatis saya ada di tengah-tengah seperti itu. Tapi di sini saya bersyukur sekali ya, mungkin karena pengalaman hidup ya, yang mana saya itu ini sharing jadinya nih. Yang mana saya itu tinggal di dusun ya, di kampung terpencil gitu ya, dengan kehidupan ya namanya kehidupan di dusun. Seperti itu tidak perlu saya ceritakan. Nah, disitulah saya waktu itu saya benar-benar mengalami pembentukan yang luar biasa yang saya alami dari pengalaman hidup saya. Sampai akhirnya saya singkat cerita diperhadapkan untuk
memilih satu keputusannya, satu jalan. Apakah saya akan mengikut Tuhan atau saya seperti yang dianut oleh ibu gitu ya, atau saya ikut eh, keluarga dari ayah seperti itu. Tapi dari sela-sela perjalanan hidup saya waktu itu, karena memang saya hidup di kampung, ya kan, hidup di kampung dengan keterbatasan yang sangat sangat lah ya, namanya juga di kampung seperti itu. Kehidupan itu membentuk saya dari eh, apa ya, peliknya kehidupan mungkin ya. Nah, karena saya juga mengalami pengalaman hidup di mana saya diperhadapkan dengan ibu sambung seperti itu ya. Jadi itu sangat membentuk kehidupan saya, sangat membentuk sekali kehidupan saya di situ. Tapi eh, dulu itu saya merasakan adanya penyertaan Tuhan yang luar biasa sesuai dengan pengertian saya waktu itu gitu ya. Saya merasakan bahwa saya itu mengalami penyertaan Tuhan yang senantiasa itu di dalam hidup saya merasa dikuatkan di saat saya sedih, saya merasa dihiburkan gitu ya. Tapi karena saya tidak tahu waktu itu eh, saya bisa merasakan adanya penyertaan Tuhan. Tapi waktu itu saya diperhadapkan dengan satu pertanyaan, Tuhan yang mana nih? Seperti itu ya. Saya diperhadapkan dengan pertanyaan itu. Tuhan yang mana yang eh, menyertai hidup saya waktu itu gitu ya. Karena saya merasakan sekali ya di peliknya kehidupan saya waktu itu, saya benar-benar merasakan ada kasih Tuhan, tapi saya tidak tahu Tuhan yang mana. Karena memang basically saya terlahir dari keluarga yang campur, otomatis saya ada kata ada di tengah-tengah gitu ya, di mediokritas gitu, ke kanan kagak, ke kiri kagak gitu kan ya, seperti itu. Tapi puji nama Tuhan, seiring berjalannya waktu itu pengalaman saya itu, saya tidak langsung dipertemukan dengan eh, pengajarannya Bapak ya. Saya tidak langsung dipertemukan dengan Bapak. Saya pertama sekali itu saya dipertemukan dengan salah satu gereja yang dimana di dalamnya itu mengajarkan kalau sekarang dikatakan pengajaran kemakmuran seperti itu. Nah, di sana saya belajar mengikuti apa Putus-putus diajarkan suaranya. oleh pastor tersebut. Oh, kalau yang begini saya tidak paham. Sebentar, sebentar. Enggak, Pak. Gimana Mbak Murti? Apa bisa didengar? Oh, Kak, sudah jelas, jelas sekali. Oke, ya, iya. Jadi sampai akhirnya di satu titik saya, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar menurut saya ya waktu itu, akhirnya saya mengambil keputusan untuk dibaptis dan saya memilih untuk mengikut Tuhan. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu seperti yang persis sekali yang tadi Pastor Andri sampaikan bahwa kita ditebus dari dosa supaya dapat diubahkan ya. Seperti itu. Nah, di situ pengalaman hidup saya itu mengiring Tuhan itu
Sebetulnya tidak bisa untuk secara baku saya sampaikan bahwa ini adalah pengalaman saya dengan Tuhan, seperti itu ya. Tapi saya hanya bisa merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidup saya, sehingga saya sampai pada hari ini pun dipertemukan dengan Pastor Andres di sini, itu pun menurut saya itu adalah satu kemurahan Tuhan yang diberikan dalam hidup saya. Cuman di sini saya singkatnya itu ya, singkatnya untuk kita semua dan untuk saya juga mengingatkan kepada diri saya juga ya, bahwa mengalami Tuhan itu, di saat kita mengalami Tuhan itu biasanya kita akan lebih sering diperhadapkan dengan satu situasi yang mana situasi tersebut itu hanya bisa kita ledakkan di dalam, gitu ya, di dalam hati kita, karena pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu, pengalaman dengan Tuhan yang dapat mengubah kehidupan saya, kehidupan kita semua, adalah satu pengalaman yang pastinya nggak mengenakan ya, nggak mengenakan. Itu yang saya rasa. Jadi akhirnya sampai di titik hari ini gitu ya, saya tuh justru lebih sering mengalami sesuatu yang hanya bisa saya ledakkan di dalam, gitu ya. Karena hanya bisa ya itu tadi, hanya bisa saya ledakkan di dalam, tanpa bisa untuk saya sampaikan secara gamblang atau secara jelas gitu ya. Karena ya itu tadi, karena memang pengalaman berjalan bersama Tuhan bagi saya itu nggak bisa sesuatu yang nggak bisa dibakukan gitu ya. Jadinya, tapi itu yang sering saya alami, Bester. Jadi saya lebih sering mengalami sesuatu yang hanya bisa saya ledakan di dalam, gitu ya. Dan bersama Tuhan, gitu ya. Saya hanya bisa bercakap-cakap, gitu ya. Kalau bahasa gampangnya itu ya, bahasa gampangnya saya itu ngomong sendiri, dijawab sendiri, istilahnya seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, di situ memang kalau bicara mengenai pengalaman dengan Tuhan itu, aduh, luar biasa rasanya, memang udah nggak bisa dibahasakan dan hanya bisa dirasakan. Dan tapi dari situ memang betul sekali seperti yang Pastor sampaikan, bahwa disitulah kita bisa meletakkan percaya kita dengan benar ya, kalau kita mengalami kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Ini sulit saya uraikan, Pastor, jadinya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih sekali untuk sharingnya malam ini ya. Baik, Tapi terima kasih juga. aduh, gimana ya? Jadi ya seperti itulah menurut saya. Dan setiap kita itu perlombaannya itu berbeda ya. Apa yang kita kejar pun berbeda. Di fase-fase setiap pribadi pastinya harus mencapai titik-titik yang berbeda. Jadi disitulah letaknya kita benar-benar gimana itu, Pastor. Oke, terima kasih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pastor. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jessy. Kalau sudah nggak ada, saya minta Pak Andres untuk menutup dalam doa
dan mendoakan Bapak Gembala Senior kami. Silakan Pak Andries. Wah, Terima kasih. baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Saya juga senang dan bersyukur bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di Hong Kong. Ya, jangan sungkan-sungkan. Saya pasti akan atur waktu ya untuk ketemu lagi gitu ya. Apalagi kalau Sabtu malam, Minggu saya Sabtu malam seperti ini saya sudah ada di rumah gitu ya. Jadi saya sudah paling, kecuali saya nggak keluar kota aja dan yang kena hari Sabtu pasti bisa kita atur lagi. Saya senang sekali bisa jumpa sharing dengan Bapak Ibu Saudara, dan kita akhiri home kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan-kesempatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, di akhir dari home kami membawa ke dalam tangan-Mu Bapa rohani kami yang kami cintai, Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk seluruh proses-proses kesembuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupannya. Dan kami percaya Bapak, Engkau akan terus mengerjakan proses kesembuhan dengan lebih sempurna lagi, sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan dalam kehidupan beliau. Kami percaya beliau aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga besar yang mendampingi Ibu Eras, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati Pastor Stephen dan keluarganya, Pastor Stefani dan keluarganya. Biar mereka semua terpelihara oleh Bapa di surga. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Bapa, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dalam hidup ini, Home Hong Kong Tuhan. Engkau menyertai kehidupan mereka, Engkau memampukan mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami tahu tidak mudah melakukannya Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memimpin kami, menegur kami, mengajari kami, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami bukan hanya mengalami Tuhan, tahu tentang Tuhan, tetapi boleh mengalami Engkau yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Sekali lagi Bapa, mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik kepunyaan-Mu. Dimanapun mereka berada, biar Allah Engkau sendiri menyertai kehidupan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati hidup mereka, dan menopang kehidupan mereka hari demi hari. Biarlah kami terus masuk dalam perjuangan-perjuangan yang Engkau izinkan, dan berikanlah kami kekuatan untuk kami terus boleh bergumul dan berjuang, dan kami boleh sampai kepada apa yang Engkau kehendaki. Berkati istirahat kami malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan juga menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan biarlah berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu. Berkat yang datangnya dari Bapa di surga, Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi. Berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai langit baru dan bumi yang baru. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Andries. Memberkati Terima Bapak kasih Ibu. Pak Andries. Memberkati, sehat selalu. Berkati semuanya, Bapak. Berkati. Izin ya untuk live duluan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Berkati, yuk. Tuhan berkati. Tuhan berkati.